Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada pagi ini? Baik, semoga kita diberikan kesehatan dan juga kelancaran dalam mencari ilmu pada pagi hari ini. Sebelum mulai pertemuan pada kali ini, mari kita awali dahulu dengan membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik anak-anak, sebelumnya Bapak mau mengajak kehadiran siswa terlebih dahulu. Nanti yang Bapak panggil silahkan mengangkat tangannya ya. Belian Dani Agustio. Pak. Bagaimana Mas kabarnya? Alhamdulillah. Sudah sarapan tadi? Ampun. Ahmad Niko Prasetyo. Hadir Pak. Bagaimana kabarnya Mas? Baik. Sahrul Khairuddin. Yang masuk. Di mana dia? Hadir. Ya. Rian Fadila. Hadir Pak. Kabarnya baik Mas ya. Baik. Mas Erpan Fauzi. Hadir. Gimana kabarnya Mas? Baik. Baik, pada pertemuan pada hari ini kita akan mempelajari materi pernikahan dalam Islam. Namun sebelumnya kita ulas terlebih dahulu materi pada pertemuan minggu kemarin, yakni berapa anak-anak? Zakat. Ya, bab zakat. Coba Bapak mau mengetes terlebih dahulu pengetahuan dari kalian, apakah masih ingat atau sudah lupa materi minggu kemarin? Coba Mas Niko, apa pengertian dari zakat? Sejumlah barang yang diberikan kepada orang yang membutuhkan. Ya, benar. Zakat yaitu sejumlah barang yang harus dikeluarkan oleh kita ketika telah memenuhi nisab dan dolunya kepada orang yang membutuhkan. Kemudian Mas Tio tolong bacakan dalil yang terkait dengan zakat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad min amwalihim sadaqatan tudahiruhum wa tuzakihim biha wa sholina amin. Inna sholataka satanun lahum wallahu sami'un alim. Ya, benar. Kemudian zakat itu kemarin diberikan dari berapa anak? Dua. Coba Mas Irfan, apa saja kedua zakat tersebut? Satu zakat fitrah, dua zakat mal. Zakat fitrah itu zakat apa Mas? Zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim menjelang Idul Fitri pada bulan suci Ramadan. Besar zakat ini setara dengan 3 liter atau 2,5 kilogram. Ya, benar. Kemudian yang kedua yaitu zakat mal atau zakat barang. Kemudian dari zakat tersebut ada pihak-pihak lain yang dapat menerima, yang harus menerima zakat tersebut. Tolong Mas Rian sebutkan siapa saja yang berhak menerima zakat. Fakir, miskin, amil, mualaf, rikab atau merdekakan budak, goreng, dikabilillah, ibu sabil. Nah, ya benar anak-anak. Semua itu orang-orang yang wajib menerima zakat. Memasuki prarekam materi yang sekarang ini yaitu pernikahan dalam Islam. Manfaat dari kita mempelajari materi ini yaitu kita dapat mampu membenarkan terkait ketentuan dalam melaksanakan pernikahan. Yang kedua yaitu kita dapat memahami serta menjelaskan terkait ketentuan-ketentuan apa saja yang terkait dalam pelaksanaan pernikahan. Yang ketiga, kita dapat menyebutkan dalil yang mengenai tentang pernikahan. Yang keempat, siswa dapat mengidentifikasi dan mengevaluasi terkait ketentuan-ketentuan
ketentuan yang mengenai pelaksanaan dalam pernikahan. Pada pertemuan kali ini kita akan menggunakan metode diskusi anak-anak. Sudah tahu kan metode diskusi? Metode diskusi yaitu kita mendiskusikan untuk memperoleh suatu jawaban. Baik, dalam melakukan metode ini kita membagi menjadi 2 kelompok kecil. Mas Niko dengan Mas Rian ya, ini kelompoknya. Mas Tio dengan Mas Irfan. Baik, pada materi ini silahkan mencari, bisa melalui buku kalian atau bisa melalui internet terkait pengertian pernikahan, hukum-hukum pernikahan, kemudian rukun dari pernikahan dan juga hikmah dari pernikahan. Silahkan, saya beri waktu 15 menit Mas. Silahkan berkumpul sama kelompoknya. Baik anak-anak, saya rasa waktu diskusi kalian telah selesai, sudah 15 menit. Silahkan nanti yang saya panggil kelompoknya silahkan maju ke depan menjelaskan hasil yang kalian dapat. Baik, sekarang silahkan kelompoknya Mas Rian maju terlebih dahulu untuk menjelaskan apa yang kalian dapat. Kita maju berdua. Pengertian pernikahan akad yang membawa sebuah kebolehan atau seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan dengan diawali sebuah akad nikah atau kawin. Ya, kemudian Hukum nikah ada 5, yaitu wajib atau orang yang sudah mampu menikah dengan nafsunya telah mendesak untuk melakukan persetubuhan sehingga dikhawatirkan melakukan perzinahan. Haram atau orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan lahir dan batin kepada calon istrinya sedangkan nafsunya belum terdesak. Sunnah atau orang yang nafsunya telah mendesak dan mampu melakukan pernikahan namun ia masih bisa menghindari dari perbuatan haram. Makruh atau orang yang lemah syahwat dan tidak memiliki kemampuan untuk menikah. Mubah orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan nikah ataupun alasan-alasan yang mengharamkan nikah. Baik, yang selanjutnya itu rukun dari nikah. 1 wali, 2 saksi, 3 akad, 4 mahar. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu hikmah. Cara yang halal dan suci untuk menyalurkan nafsu syahwat melalui ini selain lewat perzinahan, pelacuran dan lain sebagainya yang dibenci Allah dan amat merugikan, untuk memperoleh ketenangan hidup, kasih sayang dan ketentraman, memelihara kesucian diri, melaksanakan ketentuan syariat, membuat keturunan yang berguna bagi agama dan negara. Ampun Pak. Silakan duduk. Kemudian Mas Tio dan kelompoknya silakan mempresentasikan hasil kerjanya. Dari pengertiannya dulu ya Mas ya. Pengertian pernikahan. Kata nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti al-jamu atau bertemu atau berkumpul. Menurut istilah, nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Adapun penjelasan adalah sebagai berikut. Mubah yaitu diperbolehkan dan inilah yang menjadikan dasar hukum nikah. Wajib yaitu orang yang telah mampu atau sanggup menikah. Sunnah yaitu orang yang sudah mampu menikah tetapi masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjerumus kepada perzinahan. Makruh yaitu orang yang akan melakukan pernikahan dan telah memiliki keinginan atau hasrat. Haram yaitu orang yang akan melakukan pernikahan tetapi yang mempunyai niat yang buruk. Kemudian yang rukun sudah belum yang rukun tadi?
Rukun 1. Calon suami. 2. Calon istri. 3. Adanya wali. 4. Adanya 2 orang saksi. 5. Adanya ijab dan qabul. Kemudian hikmahnya apa? Hikmah. Pernikahan merupakan jalan keluar yang paling baik untuk memenuhi kebutuhan seksual. Pernikahan merupakan jalan terbaik untuk memuliakan anak, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasab. Pernikahan menumbuhkan naluri kebapaan dan keibuan yang menumbuhkan pula perasaan cinta dan kasih sayang. Pernikahan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam bekerja. Silakan duduk. Baik anak-anak, Bapak rasa kalian dalam mencari materi tadi sudah cukup baik. Di sini Bapak mau memberikan kesimpulan dari hasil diskusi kalian pada hari ini. Yang pertama yaitu pernikahan. Apa sih arti pernikahan itu? Yaitu nikah itu berasal dari kata an-nikah dari bahasa Arab yang artinya terkumpul atau berkumpul, bersatu. Secara istilah yaitu pernikahan yaitu suatu akad yang memperbolehkan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk melakukan hubungan badan dengan memenuhi syarat dan rukun tertentu dan melalui dan diawali oleh sebuah ijab qabul. Yang kemudian yaitu hukum dari menikah. Sudah kalian jelaskan tadi yaitu hukumnya ada berapa anak? Ada 5 ya, ada 5. Jadi ada 5 tersebut karena setiap orang itu memiliki banyak sifat ya, dan memiliki faktor ekonomi yang berbeda-beda. Jadi menjadikan hukum itu menjadi 5. Seperti contoh ketika Mas Rian, ketika dia sudah mampu mendapatkan uang dengan cukup dan dirasa sudah mampu untuk membiayai calon istrinya, dan dia sudah tidak bisa menahan hawa nafsunya, maka dia itu wajib menikah. Tapi kalau kalau Mas Tio itu kere, tidak punya uang, tapi dia ingin menikah, maka hukumnya haram. Karena dia itu kere dan ditakutkan dia tidak bisa membiayai istrinya, dan ditakutkan lagi dia nanti akan menimbulkan perbuatan zalim. Yang selanjutnya, tapi sebenarnya hukum menikah itu ada hukum asalnya. Hukum asal dari menikah itu apa anak? Hukum asalnya ada yang tahu? Tidak ada. Hukum asal dari menikah yaitu mubah atau diperbolehkan. Yang selanjutnya yaitu dari rukun dari menikah. Rukun-rukun menikah itu tadi ada berapa? Ada 5. Ada 5. Yang benar ada 5. Yaitu pertama adanya suami, adanya calon suami, adanya calon istri, adanya wali, adanya saksi, dan adanya ijab dan qabul. Ketika Mas Irfan sudah siap menjadi calon suami tapi dia tidak memiliki calon istri, maka dia tidak memenuhi rukun dari sholat. Rukun dari pernikahan. Nah, fokus. Rukun dari pernikahan. Jadi dia tidak bisa menikah karena tidak ada calonnya. Kemudian syarat-syarat dari setiap rukun itu ada syarat-syaratnya. Yang pertama yaitu dari calon suami. Calon suami memiliki syarat yaitu sudah balik. Kalau belum balik tidak boleh menikah, Mas. Karena tidak bisa dia itu. Yang selanjutnya yaitu Islam. Tapi kalau Kristen juga boleh, sesuai dengan agama masing-masing. Kemudian pihak suami bukan seorang mahram dari pihak istrinya, tidak ada hubungan darah. Yang selanjutnya yaitu pihak suami yang mau menjadi suami memiliki mengetahui siapa yang mau dinikahinya, baik itu dia itu yang meromos atau jelek atau cantik, harus bisa mengetahui, harus tahu lebih dahulu. Kemudian dari pihak istri itu dia itu seorang muslimah Islam juga. Yang kedua yaitu dia itu tidak banci. Sekarang kan banyak yang transgender gitu. Iya.
Banyak seperti siapa itu yang kemarin viral ya? Nomor Fatah, Oh iya, Fatah itu siapa itu? Siti Taruna. Ya benar. Yang selanjutnya yaitu dia itu bukan istri orang lain. Jadi dia tuh masih dalam keadaan single. Kalau dia masih istri orang lain, nanti kalian itu dibilang pelakor. Iya. Tahu apa itu? Kemudian yang selanjutnya syarat wali. Nah, syarat wali ini wajib dibawa oleh seorang mempelai wanita. Seorang mempelai laki-laki tidak memiliki kewajiban membawa walinya. Wali di sini diharuskan dari pihak bapak kandung dari wanita tersebut. Apabila bukan bapak kandung, sekarang banyak yang bapak tiri itu ya, yang bapak tiri jika menjadi wali maka pernikahan tersebut tidak sah, tetap tidak sah, sehingga menjadikan pernikahan mereka itu tidak diakui tidak sah, jadi hubungan mereka tetap zina. Yang selanjutnya yaitu syarat dari yang wali tadi syaratnya itu seorang laki-laki, ibu tidak boleh, harus bapaknya. Yang selanjutnya yaitu syarat menjadi saksi. Menjadi saksi itu seorang laki-laki, tetap harus menjadi seorang laki-laki. Harus laki-laki. Yang selanjutnya yaitu mengetahui arti dari ijab qabul. Selanjutnya yaitu tidak gila, tidak boleh orang gila, tidak boleh itu. Baik. Yang selanjutnya yaitu ijab dan qabul. Ijab dilakukan oleh penghulu dan qabul dilakukan oleh mempelai. Iya. Ya benar. Sudah siap nikah Mas? Belum. Oh, belum. Sudah ada calonnya? Belum, Mas. Oh, belum. Belum payu. Belum Pak. Nanti saya posting nanti. Yang selanjutnya yaitu kita akan mempelajari terkait tujuan dari menikah. Apa tujuan dari menikah? Ada yang tahu? Untuk merawat seorang anak. Ya. Tujuan dari menikah yaitu menjalankan perintah Allah dan merupakan sunnah dari Rasul. Yang kedua yaitu untuk menyempurnakan agamanya. Karena seorang Islam tidak akan sempurna agamanya kecuali menikah. Yang selanjutnya yaitu untuk menjaga kemaluan. Terus apa lagi tadi, menyalurkan nafsu secara halal. Karena kalau tidak halal ya itulah. Terus yang selanjutnya itu memperbanyak keturunan. Benar kata kamu tadi, membuat anak. Benar. Selanjutnya yaitu hikmah dari menikah. Hikmah dari menikah yaitu merupakan suatu cara yang halal dan diperbolehkan dan sehat ini karena cuma kamu yang menggunakannya. Yang selanjutnya yaitu memperoleh ketenangan hidup. Ya, memperoleh ketenangan hidup. Yang selanjutnya yaitu membuat keturunan yang berguna bagi bangsa, negara dan agama. Yang selanjutnya itu memperbanyak saudara. Turunan terus Mas. Memperbanyak saudara karena kamu akan menjadi saudara dari pihak perempuannya nanti. Benar. Dan selanjutnya yaitu mewujudkan rasa tanggung jawab dan sikap, tadi katanya Mas Kyo tadi, sikap kebapaan dan sikap keibuan. Terus yang selanjutnya itu mempererat hubungan silaturahim. Nah, saya rasa pertemuan pada hari ini cukup. Sekarang kita kuis. Materi kita sudah selesai ya ini. Sekarang kita kuis. Terkait bab pernikahan, tolong siapa yang dapat menjelaskan terkait orang yang memiliki kewajiban dalam menikah, silakan angkat tangan. Saya Pak. Oh iya Mas Niko, siapa yang orang yang memiliki kewajiban dalam menikah? Apabila salah seorang telah memiliki kemampuan dalam menikah, yakni mampu menafkahi calon istri serta nafsu telah mendesak untuk melakukan persetubuhan sehingga dikhawatirkan melakukan perzinahan. Nah benar, orang itu wajib menikah ketika seperti yang saya jelaskan tadi, ketika orang tersebut telah mampu membiayai, menafkahi seorang istri dan dia sudah tidak dapat menahan hawa nafsunya, maka dia itu wajib menikah karena ditakutkan akan timbul perzinahan apabila dia tidak menikah. Yang selanjutnya,
sebutkan dalil yang mengenai tentang pernikahan. Siapa? Tolong angkat tangan. Ya Mas Irfan, tolong dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayu nihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Sadaqallahu. Ya. Selanjutnya, apa saja syarat menjadi calon suami? Siapa yang bisa menyebutkan? Saya Pak. Mas Rian, kelihatannya kok siap nikah ini. Belum. Ya gimana Mas? 1. Islam. 2. Bukan lelaki muhrim dengan calon istri. 3. Mengetahui wali yang sebenarnya bagi akad nikah tersebut. 4. Bukan dalam ihram haji atau umroh. 5. Dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan. 6. Tidak mempunyai 4 orang istri yang sah dalam suatu waktu mengetahui bahwa rumah yang hendak dinikah adalah sah dijadikan istri. Sudah? Ya benar. Apabila kalian sudah memiliki 4 istri dan kalian mau menikah lagi, itu tidak diperbolehkan ya. Jadi istrinya saya sarankan cukup 1 saja. Jadi, kemudian baik, di sini kan murid-murid saya itu laki-laki semua. Jadi akan membacakan suatu saat akan mengikrarkan atau membaca bacaan ijab qabul atau qabulnya. Siapa yang bisa menyebutkan atau membacakan bacaan bacaan qabul dari suatu pernikahan? Mas Tio ini sudah siap dari kapan Mas ini Mas? Sudah ada jalannya Mas? Sudah ada jalannya? Silahkan baca Mas. Ada foto dulu coba. Saya terima nikahnya dan kawinnya nama pengantin perempuan binti nama ayah pengantin perempuan dengan mas kawinnya yang tersebut tunai atau dalam bahasa Arab habilatu nikahaha wa taswijaha bil mahril mazkur halan. Ya, benar. Tapi tadi nama pengantin wanitanya siapa Mas? Kita. Belum ada. Belum ada padangan itu. Jadi kalau bahasa Indonesia menjadi qabul itu mengucapkan qabul itu seperti akad nikah. Ya, sebuah akad nikah itu seperti ini. Ketika Pak penghulu mengakadkan kalian, Bersalaman. jadi itu bersalaman. Biasanya itu kalian di training dahulu, diajari terlebih dahulu di tempat itu. Saya nikahkan dan kawinkan kamu dengan Mbak Anu binti Pak Anu dengan mas kawin nama-namanya apa saja dibayar tunai. Biasanya gitu. Terus kamu biasanya menjawabnya langsung biasanya 1 nafas itu lebih baik. Contoh Saya terima nikah dan kawinnya Mbak siapa namanya? Biasanya halo Mbak, coba Mbak Mbak Desi ya. Saya terima nikah dan kawinnya Mbak Desi binti Pak Sugeng seperang dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Sah, biasanya sah. Kalau tidak itu, kalau pakai bahasa Arab ketika Pak penghulunya mengucapkan, kamu langsung salaman. Qabil tu nikahaha wa taswijaha di mahril madkur halan gitu. Harus tegas, tidak boleh nangis. Sesak nafas ya Pak. Ya, nanti ditakutkan kamu pingsan dan tidak sah dari pernikahan tersebut. Kan sayang, sudah hari H tapi kamu tidak jadi menikah. Jangan nikah loh. Alhamdulillah. Belum. Doakan saja. Baik teman-teman, baik anak-anak, kita pada materi yang kita pelajari pada pagi hari ini sudah selesai. Apabila ada pertanyaan, silahkan dijawab Bapak saja lewat WA atau temui Bapak di kantor ya. Iya Pak. Di ruang guru maksudnya, di kantor nanti ketemu Bapak kepala sekolah nanti di kantor.
Saya cukupkan. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.